Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurul Khalifah, NIM D93219093. Saya kelompok 7 bersama teman saya Salis Fahmi Oktoberianto. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan dalam teori perencanaan. Menurut saya, teori perencanaan merupakan sebuah pengetahuan yang terorganisasi secara sistematis. Menurut beberapa ahli seperti Feinstein berpendapat bahwa teori perencanaan lebih banyak membahas tentang dimensi prosedural perencanaan, dan teori urban yang membahas dimensi substantif dari perencanaan. Begitupun menurut Archibugi berpendapat bahwa teori perencanaan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, physical planning atau perencanaan fisik. Yang kedua, macroeconomic planning atau perencanaan ekonomi makro. Yang ketiga, social planning atau perencanaan sosial. Dan yang keempat, development planning atau perencanaan pembangunan. Beralih ke strategi. Strategi ialah ilmu untuk pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan-keputusan strategi antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa mendatang. Terdapat beberapa perbedaan antara strategi dan taktik. Yang pertama, strategi ialah apa yang harus dikerjakan, sedangkan taktik bagaimana cara kita mengerjakan. Yang kedua ialah mengerjakan sesuatu yang benar, sedangkan taktik mengerjakan sesuatu dengan benar. Perbedaan yang ketiga ialah strategi menggunakan pertempuran untuk memenangkan sebuah perang, tapi taktik menggunakan tentara untuk memenangkan sebuah pertempuran. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kedua mengenai planning dan forecasting. Jadi, menurut Udin dan Abin, fungsi dari perencanaan pendidikan di sini ialah untuk mereformasi pendidikan melalui kebijakan serta mengefisiensi cara menyelesaikan suatu masalah. Lantas, bagaimana tahapan dalam perencanaan pendidikan? Nah, tahapannya yang pertama yaitu mengumpulkan data dan mengolah data tersebut. Yang kedua, merumuskan kebijakan. Yang ketiga, menetapkan kebutuhan. Yang keempat, memperkirakan biaya. Kelima, menetapkan sasaran. Keenam, merumuskan rencana. 7, memperinci rencana. 8, implementasi. Dan kesembilan, revisi dan perencanaan ulang. Yang kedua, tentang forecasting. Jadi, forecasting di sini ialah ramalan. Ramalan di sini bukan sembarang ramalan. Artinya harus ada sebab musabab yang menjadi dasar mengapa kok Anda bisa meramalkan masa depan dari organisasi tersebut. Jadi, pentingnya forecasting atau ramalan di sini adalah dia akan memprediksi segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam organisasi ini ke depannya. Karena sifatnya yang tidak bisa sembarangan tersebut, maka latar belakang yang dijadikan alasan sebagai peramalan tersebut harus benar-benar kuat. Lantas, bedanya apa dengan perencanaan? Perbedaannya, perencanaan itu peristiwa masa depan yang diarahkan sesuai dengan keinginan organisasi. Gitu. Nah, kita sekarang ke subbab yang ketiga, yaitu tentang pengambilan keputusan. Secara harfiah, keputusan ialah pilihan atau choice.
Pilihan yang dimaksud di sini ialah pilihan dari dua atau lebih, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan yang dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu pilihan. Menurut Haidar Nawawi, beliau mendefinisikan bahwa keputusan pada dasarnya berarti ialah hasil akhir dalam mempertimbangkan sesuatu yang akan dilaksanakan secara nyata. Keputusan juga dapat diartikan sebagai hasil terbaik dalam memilih satu di antara dua atau beberapa alternatif yang dihadapi. Dalam pengambilan keputusan, terdapat beberapa proses atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Di antaranya yaitu 1. Penentu masalah. Yang kedua, analisis situasi yang ada. Yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Yang keempat, analisa alternatif-alternatif. Dan yang terakhir, pilihan alternatif yang terbaik. Baik, kita sampai pada pembahasan terakhir mengenai parsipatori dalam perencanaan. Jadi, parsipatori berasal dari kata partisipasi yang memiliki artian terlibatnya seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan. Bentuk partisipasi dalam perencanaan pendidikan itu bisa dalam berbagai kegiatan serta melibatkan berbagai pihak. Contohnya kegiatan konsultasi antara guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Bentuknya lagi seperti konsultasi pihak pemerintah dari berbagai level, baik provinsi maupun kabupaten. Dan masih banyak lagi. Lantas fungsi dari parsipatori dalam perencanaan ini apa? Fungsinya ialah diharapkannya pihak-pihak yang terkait ini akan sama-sama mempunyai rasa memiliki di dalam dunia pendidikan. Nah, sebab dari tumbuhnya rasa memiliki ini tentunya akan membuat pihak yang terlibat diharapkan mampu bersikap aktif dalam upaya pengembangan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Saya rasa itu pembahasan singkat dari kelompok ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.